Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan praktek coaching sebagai implementasi dari modul 2.3, di mana hari ini saya berperan sebagai coaching, Pak Sigit sebagai coaching, dan Pak Lulus sebagai pengamat. Selamat sore Pak Sigit. Iya, sore. Kira-kira sore hari ini apa yang akan kita bahas nih Pak Sigit? Ini luar biasa ketemu instruktur. Bisa coaching sama Mansur, kesempatan luar biasa. Iya, hari ini ingin membahas ini Pak, kegelisahan saya sebagai seorang guru yang sebenarnya mata pelajarannya ini sebelum ini dianggap ringan oleh siswa-siswa saya di kelas 10 dan di kelas 11. Di kelas 10 kan lebih banyak materi, kemudian bisa ke analisis pengayaan. Di kelas 11 juga demikian. Nah, di kurikulum yang sekarang ya, di kurikulum 2013 dan di kurikulum Merdeka, untuk kelas 12 itu materinya cenderung prosedural. Jadi kalau di kelas 10 itu materi kemudian bisa dilempar bahasannya diajak secara kontekstual ke masyarakat gitu ya. Kalau pas di kelas 12 sifatnya prosedural, materinya itu akuntansi dagang dan akuntansi jasa. Iya. Jadi anak diminta untuk apa ya? Mencatat pembukuan perusahaan gitu, pembukuan dari awal sampai akhir hingga jadi laporan keuangan. Yang saya rasakan gitu ya. Saya kan mengajar kelas 10, 11 dan 12. Ketika anak naik ke kelas 12, semangat belajarnya sepertinya turun gitu. Kalau kemarin kita gini bisa membahas, oh ini begini, manfaatnya sini sana sini, tiba-tiba harus duduk di meja, kemudian dia mencatat gitu prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya menarik gitu ya. Kalau sebenarnya itu ada keterkaitan dengan kebutuhan siswa. Gitu. Nah, hal itu yang saya merasa kesulitan Pak. Gitu. Bagaimana merelevansikan, gitu ya, membuat ini kontekstual buat si anak bahwa ini bermanfaat loh. Gitu. Ini juga bisa jadi menyenangkan. Gitu. Nah, itu yang saya rasakan di kelas 12 untuk anak-anak yang saya ajar tahun ini. Luar biasa ini. Ini sebuah problem yang luar biasa ya Pak Sigit. Dari apa yang disampaikan Pak Sigit tadi, kira-kira situasinya atau apa saja Pak yang mempengaruhi sehingga anak tersebut jadi mental yang tadinya di kelas 11-nya atau di naik ke kelas 12-nya jadi mentalnya turun. Ya, itu saya rasa pas ini kegiatannya agak menjenuhkan. Gitu. Jadi anak saya berikan, saya berikan materi, anak diminta untuk membuat laporan keuangan dari awal sampai akhir. Jadi anak menganalisis, kemudian setelah menganalisis mereka memindah bukukan, setelah memindah bukukan dijadikan satu mereka saldo terus gitu. Jadi kan pekerjaannya lebih ke mencatat prosedural gitu ya. Terlebih lagi ada format-format yang harus mereka buat. Nah sebenarnya situasi apa sih yang diinginkan dengan kondisi seperti itu kalau dari Pak Sigit? Ya, yang ingin saya hadirkan itu anak terfasilitasi lah. Jadi saya ini anak tuh biar nanti belajar akuntansi itu lebih menyenangkan tuh seperti apa? Anaknya lebih mudah itu seperti apa? Yang pengen itu anak itu nggak merasa susah gitu. Merasa susah ya ketika belajar. Oh ya jadinya nanti saya mau mencatat gitu. Nah kalau mencatat itu sebelum mencatat dia harus buat formatnya terlebih dahulu. Habis formatnya dibuat terlebih dahulu, anak baru bisa mengisinya gitu. Nah akibatnya anak-anak sudah jenuh dulu sebelum mengerjakan. Kalau selama ini ide dari Pak Sigit seperti apa Pak untuk mengantisipasi, untuk mewujudkan gambaran tersebut? Ya, ada beberapa
hal yang ingin saya gagas gitu sebenarnya. Yang pertama, saya ingin membuat anak-anak itu lebih rileks ketika menghitung gitu ya. Karena anak IPS kan biasanya Pak, cenderung kita tahu ya. Ada yang luar biasa berbakat gitu ya. Tapi kebanyakan ketika sudah bertemu angka lebih dari 3 digit sudah, padahal cuma 20 juta dikurangi 19 juta. Kalau kita pikir-pikir sebagai guru gitu kan ya, kan cuma 20 dikurangi 19 gitu. Tapi dari situ sudah. Kemudian mungkin, nah saya agak ingin memberikan narasi-narasi transaksi yang lucu gitu. Nah, yang terpikir dalam diri saya, apa etis gitu seorang guru memberikan narasi-narasi lucu di kegiatan pembelajaran yang harusnya formal. Misalnya kita pakai, takutnya nanti dijadikan akar pembulian gitu. Saya misalnya mancun gitu. Pada saat ingin membuka sebuah usaha gitu. Takutnya nanti untuk beberapa hal dianggapnya kita takutnya nanti ke syarat. Yang saya tidak mengerti sekarang itu batas-batas untuk bilang ini lucu atau ini akar dari anak-anak, takutnya ada efek negatifnya. Terus yang kedua, saya ingin membuatkan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sebelumnya saya buat sendiri. Kemudian ya saya buat formatnya, nanti anak tinggal mengisi gitu ya. Nanti anak tidak membuat formatnya seutuhnya, tidak membuat dari awal, tapi nanti anak tetap ada kegiatan-kegiatan yang lebih kontekstual gitu. Misalnya anak membuat ini, yang ini diisi apa, yang ini diisi apa, ininya seperti itu. Lalu bagaimana caranya supaya tadi membuat anak jadi lebih proaktif, terus gagasan atau ide dari Pak Sigit tadi supaya sebenarnya bermaksudnya baik nih untuk membuat sebuah lucu-lucuan, tapi yang dikhawatirkan adalah sebagai nanti tindak pembulian atau yang tidak sesuai dengan itu. Kalau menurut versi Pak Sigit gitu, sampai di mana nih batas-batas yang bisa ditoleransi dari langkah-langkah yang akan distrategikan itu? Iya, batas-batas yang distrategikan itu ya nanti akan diusahakan biar ini apa ya, nanti saya buat di transaksinya nih, misalnya Bapak Rudi ingin narasinya mungkin diksinya yang saya cetak, jangan sampai ada yang tersinggung. Itu dari situ. Kalau dari segi angka tadi ya berarti tinggal dibuat kecil aja kan ya Pak ya, biar anak lebih segar lah gitu. Jadi tidak terintimidasi dengan angka-angka yang mereka anggap sulit. Kira-kira ide itu apa ya Pak? Bisa memastikan bahwa itu bisa berjalan nggak dengan apa yang tadi disampaikan Pak Sigit? Kalau untuk sementara saya kira bisa. Masalahnya karakteristik dari pembelajarannya juga tetap ada gitu. Sifatnya prosedural. Nah, itu. Saya mungkin nanti bisa membuat mereka segar sementara, tapi kan nanti pembelajaran itu dilakukan selama 1 semester, cuma membahas hal yang sama. Nah, gitu. Terus kriteria yang diinginkannya seperti apa itu? Dengan apa yang tadi sudah disampaikan dari Pak Sigit, mau bikin sebuah konsep yang seperti ini gitu. Nah, kriteria-kriteria yang diinginkan dari ide-ide tersebut itu hasilnya anak nanti akan goalnya seperti apa? Di goalnya tentu saja Pak, nanti anak kalau SMA kan berarti anak berminat ya, untuk punya minat ya, terinspirasi untuk melakukan kegiatan yang kita ajarkan gitu ya, ilmu yang kita ajarkan. Berarti anak nanti ketika belajar akuntansi berarti mereka punya sudut pandang, oh nanti saya mau mencatat keuangan saya, oh saya ternyata ilmu ini bermanfaat buat saya, sehingga nanti anak ketika belajar itu belajar kan nggak harus pas di sekolah kan gitu, nanti bisa dikembangkan di luar kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Oh ini ternyata bisa digunakan di kegiatan saya sehari-hari. Saya kepingin ilmu yang saya ajarkan itu
nggak lihat uangnya doang. Oh ini ternyata bermanfaat. Bisa diterapkan dalam lifestyle-nya gitu ya. Lifestyle-nya. Ada nggak kriteria yang memastikan bahwa itu bisa berjalan? Jadi anak itu ketika memahami penjelasan dari Pak Sigit tentang kan sebenarnya lebih dekat ya dengan angka 19 juta tadi 20 juta gitu. Itu hal yang dekat sekali dengan dia. Mungkin nggak anak itu mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak kriteria khusus yang oh ini pasti berhasil, ini pasti diterapkan pada diri si anak? Oh, iya. Mungkin dalam anggaran mereka, nah, mungkin kita nanti bisa diarahkan menarik ya. Kita bisa melihat oh nanti kita nih kalian tuh bisa menganggarkan mengukurkan sendiri uang jajan kalian itu seperti apa misalnya. Kemudian nih rumah tangga ibu dan bapak kalian ini bisa pakai laporan keuangan ini loh gitu ya. Ini bisa ini pengeluaran ini pendapatan. Kira-kira hambatannya apa Pak ya kalau misalkan anak-anak itu akan menerapkan itu? Karena kan yang namanya anak SMK, anak SMA itu kan mungkin dalam implementasi di lapangannya terkadang masih sangat dipengaruhi oleh faktor sekitarnya gitu. Nah kira-kira faktor-faktor apa yang akan berpengaruh sana? Jadi anak itu untuk mengimplementasikan tadi ada yang disampaikan oleh Pak Sigit itu dalam dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari itu kan tadi sudah dipastikan bahwa ini akan berjalan gitu misalnya. Nah kira-kira faktor apa saja yang akan menjadi pendukung maupun penghambat dari praktek itu Pak? Kalau saya rasa sih sebenarnya kan kita melakukan pencatatan tentang pendapatan kita, apa yang akan kita keluarkan, gitu ya, perencanaan itu kan sebenarnya juga dalam kita menetapkan skala prioritas itu kan kita sudah melakukan itu pembukuan. Cuma yang mungkin kan masalahnya faktor kebiasaan kita aja. Kan budaya di rumah kan kita nggak tahu. Anak itu dikasih uang terus dijajarin di luar pas sampai di rumah dievaluasi atau enggak kan gitu. Nah mungkin kan itu mempengaruhi mental anak kan. Oh, saya harus mencatat pembelanjaan saya harus mencatat pengeluaran saya dan pendapatan saya. Masalah tidak dilakukan atau enggak dilakukan, yang pertama itu dapat awalnya mental siswa sendiri, yang ya, budaya di rumah, budaya di rekan-rekan permainannya itu saya rasa jadi faktor penghambat. Tapi kalau misalnya anak perlu tidak mencatat keuangannya, anak perlu mencatat keuangannya itu bukan sebuah hambatan, itu bukan niscayaan menurut saya. Cuma nanti kan ada ini. Kalau dalam pembelajaran akuntansi kan ada relevansi, berarti kan nanti mencatat nih apa yang mereka itu kan harus sesuai dengan apa yang mereka keluarkan realnya itu kan terus harus update kan gitu ya. Wah ini saya catat ini, saya catat itu kan. Permasalahannya anak itu disiplin atau enggak kan gitu ya. Kalau dia disiplin dia pasti mencatatnya dari hati. Anak pasti akan saya akan mencatat pengeluaran saya, pendapatan saya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah anak itu disiplin mencatat atau tidak. Kalau tidak mencatat, berarti kan nanti ketika membuat catatan misalnya catatan mingguan, berarti kan dilakukan pada akhir minggu. Iya. Akhirnya bukan aktual, pencatatannya tidak aktual, tapi kira-kira. Nah, itu yang jadi berarti anak-anak harus dibuat disiplin, dibuat mindset mentalnya untuk kamu tuh harus disiplin, kemudian lakukan pencatatan dengan secara berkala agar nanti hasil kira-kiranya itu implementasinya itu tidak dengan kira-kira, tapi ini secara relevan, aktual dan saya rasa kira-kira strategi apa Pak untuk memastikan bahwa anak itu akan menerapkan itu? Yang mungkin ide dari Pak Sigit untuk memunculkan supaya anak itu jangan hanya sekedar belajar terus selesai gitu, tapi bagaimana dia ini belajar kemudian diimplementasikan dalam hidupnya gitu. Berarti kita buat tugas kali ya Pak ya. Kita tugaskan anak untuk mencatat pembelanjaan mereka dan penerimaan mereka gitu ya. Terus kita lihat nih ada nggak sumber pendapatan mereka nanti, terus bebannya apa aja, mereka itu rugi atau laba. Tapi bisa diterapkan seperti model corporate, seperti modal perusahaan.
Jadi yang punya catatan sendiri. tersendiri. Mungkin tugasnya bisa diarahkan ke sana. Atau mungkin anak juga bisa diajak untuk melihat usaha-usaha sekitar mereka. Terus kira-kira nanti laporan keuangannya bisa nggak dibuat gitu. Nah kan banyak nih kan UMKM di sekitar kita tuh selalu jualan tapi nggak kena mencatat keuangannya. Nah, itu mungkin salah satu solusi yang pasti diangkat dari luar menurut saya. Solusi yang mungkin dari sisi seorang gurunya. Nah, bagaimana menumbuhkan atau strategi kiat-kiat untuk menumbuhkan motivasi di dalam siswanya itu sendiri, pasti kita punya rencana atau punya gagasan gitu. Untuk menggagasnya, jadi tadi lewat tugas itu berarti anak harus diajak ke yang dekat dengan mereka gitu. Di samping rumah misalnya, mungkin ada tukang siomay gitu. Coba kita cek nih, mereka tuh bikin laporan keuangan enggak gitu. Terus akibat mereka tidak membuat laporan keuangan itu kenapa? Terus mereka itu ada merasa ada yang hilang nggak dalam kegiatan ekonomi mereka gitu. Mungkin kan si bapak nggak pernah ngitung rokoknya berapa sehari, tiba-tiba sampai rumah kok untungnya sedikit gitu kan ya, atau ya seperti itu. Berarti menumbuhkan motivasinya dengan cara menumbuhkan kesadaran dari si anak itu sendiri untuk bagaimana bahwa ini tuh sangat penting gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya pasti gitu. Baik, luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin yang menjadi satu poin dari kegiatan kita yang bisa Bapak sedikit simpulkan dari diskusi kita pada kesempatan. Berarti kegiatan pembelajaran saya jangan fokus di kelas gitu ya Pak. Jadi tetap harus diajak ke dunia anak. Kita bawa dengan hal-hal yang dekat sama mereka. Anak diajak untuk menilai kebermaknaan prinsip kegiatan akuntansinya dengan hal-hal yang sekitar mereka. Misalnya tadi diajak untuk melihat nih kebermanfaatannya untuk UMKM. Apakah si bapak ini sebelumnya perlu laporan keuangan? Si bapak sudah pernah, kalaupun tidak, apa sih yang bedanya kalau orang yang menerapkan laporan keuangan? Terus untuk mempermudah kegiatan pembelajaran, untuk mempermudah si anak dalam lebih ke analisis, jangan dibebani dengan angka-angka yang terlalu besar. Terus juga mungkin nanti saya bisa buatkan tempat kerjaan biar anak nanti lebih fokus mengerjakan daripada membuat format-format kegiatan. Terus kira-kira siapa Pak yang bisa dibantu? Jadi minta tolong untuk membantu mendukung dari apa yang tadi Pak Sigit rencanakan. Untuk mendukung nanti saya harus minta dulu kan ya, kalau ada LKPD kan nanti kan harus dimintain pendapat orang tua gitu kan, itu masalah biaya dan apa nanti saya buatkan saja, kemudian saya serahkan ke anak mau mencetak sendiri dulu atau kita sebagainya tidak. Terus yang kedua mungkin untuk pengembangannya saya bisa minta tolong ke beberapa guru-guru yang juga berkepada mata pelajaran ekonomi. Apa sih yang ini? Terus kan mungkin yang tadi untuk standar humornya kan bisa dikoreksi gitu ya. Nanti jangan sampai menyinggung atau apa. Luar biasa. Berarti pada poinnya mengkolaborasikan dengan semua pihak yang terlibat untuk terlibat secara proaktif dalam ide-ide gagasan dari yang Pak Sigit sampaikan. Luar biasa, demikianlah coaching kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pengingat buat kita untuk terus berkarya lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menyampaikan tanggapan saya sebagai pengamat mengamati Pak Mansur dan Pak Sigit ketika melakukan coaching. Yang pertama, saya sudah melihat bahwa coach sudah menciptakan kondisi mindfulness ya, bagi coach maupun coaching. Kemudian berusaha menggali itu sudah dilakukan, menggali apa yang dimiliki, apa kekurangan dan apa yang dimiliki kelebihan dari coach itu sendiri. Kemudian
aktif mendengarkan. Jadi setiap apa yang disampaikan itu ditangkap dengan baik oleh coach, kemudian diberi timbal balik untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang berbobot itulah yang menurut saya sebagai pengamat sebenarnya diambil dari apa yang sudah disampaikan. Nah, itu diberikan sangat baik oleh Pak Mansur sebagai coach. Kemudian kalau kita semuanya sudah terlewati, sehingga menurut saya sebagai pengamat kegiatan coaching kali ini sudah sangat cukup dinilai sebagai sebuah coaching sesungguhnya. Jadi itu saja tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Dalam sesi kali ini saya Willy Fadila berperan sebagai coach, akan melakukan coaching sama Pak Mansur sebagai coach dan Pak Sigit sebagai pengamat. Nah, kita sudah berbincang-bincang ya Pak Mansur, bahwa Pak Mansur ingin menyampaikan sesuatu tentang apa yang menjadi permasalahan Pak Mansur. Sehat Pak Mansur hari ini? Alhamdulillah. Saya tidak ada gangguan fisik apa lelah atau lemas hari ini? Sedikit batuk, sedikit kecapean. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai hari ini. Tapi kalau saya sih agak sedikit lelah ini Pak, karena hari ini banyak sekali yang harus saya lakukan. Oleh saya merekankan sendiri saya itu. Silakan Bapak tadi ingin mengajukan, ingin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada saya. Apa saja saya bisa bantu. Oke, baik, terima kasih Pak Lu, luar biasa pada kesempatan sore lagi ini. Saya sebenarnya pengen curhat Pak tentang keresahan saya sebagai seorang guru olahraga yang ketika mengajar di lapangan ada beberapa hal yang semestinya itu berjalan sesuai dengan harapan saya, tapi faktanya tidak. Apa saja itu? Pertama, saya mungkin secara gender ya, ketika ngajar anak cowok itu jauh lebih kondusif, dia lebih antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Tetapi yang menjadi masalah ketika anak tersebut perempuan, di mana secara umum yang terjadi anak cewek pada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya sepak bola, voli, basket dan lain sebagainya, kebutuhan geraknya sebenarnya hampir sama dengan si cowok, tapi perlakuannya yang dilakukan oleh cewek itu kadang suka apa ya bahasa saya, manja, Pak capek Pak, ini susah Pak, ini saya takut hitam dan lain sebagainya. Itu keresahan saya Pak. Itu apa yang Pak Mansur harapkan setelah sesi coaching ini dilaksanakan? Apa sih yang ingin Pak Mansur dapatkan atau kemudian berubah dari cara tersebut sehingga baik itu siswa perempuan maupun laki-laki itu memiliki perubahan? Secara normatif saya berharap untuk cowok sama cewek itu tidak ada perbedaan. Jadi yang cowok antusias, kita mengajar lebih have fun, enjoy. Karena ketika kita mengajar dengan siswa yang luar biasa antusias itu, kita akan merasa enjoy juga. Tapi ketika mengajar cewek dengan kondisi yang tadi saya ceritakan di awal seperti itu, jadi saya merasa ada yang salah dengan saya, ada yang harus saya perbaiki gitu. Nah, saya menginginkan tujuan dari apa yang kita diskusikan hari ini, saya menemukan solusi apa saja yang bisa saya laksanakan ketika saya berhadapan dengan perempuan atau siswa perempuan seperti ini. Berarti situasinya saat ini adalah jadi ya Pak, perbedaan mungkin tanggapan dari siswa. Jadi kalau laki-laki itu ketika diajarkan materi yang sama, praktek yang sama, mereka bisa
lebih menguasainya lebih cepat daripada siswa yang perempuan. Nah, berarti masalahnya itu sangat kompleks sekali. Nah, menurut Bapak, apa saja sih yang menyebabkan siswa perempuan itu memiliki sifat-sifat seperti itu? Dari gender Pak mungkin. Kebutuhan beratnya kalau anak laki-laki itu dengan dalam tanda kutip main. Ya, saya merasakan sebagai cowok juga. Saya dulu cowok sebagai siswa juga. Pelajaran yang saya senang itu cuma 3 Pak. Satu pelajaran olahraga, yang kedua jam kosong, dan yang ketiga dari jam istirahat Pak. Itu luar biasa gitu kan. Sungguh sangat menyenangkan gitu. Nah, tapi ketika dengan anak cewek itu berbeda ternyata. Mereka ketika di olahraga itu ya mungkin sudah tataran sudah dewasa juga ya. Ketika kena sinar matahari itu takut foundationnya luntur atau takut hitam lah ya, yang semacam itu Pak. Jadi kalau menurut versi saya itu adalah kondisi genetik dari si karakter si cowok sama si cewek ini yang berbeda. Sehingga ketika saya menyampaikan materi-materi tentang olahraga di lapangan yang identik dengan bermandikan sinar matahari, mereka sudah underestimate gitu. Oh, saya nanti takut ini. Pak Mansur sendiri pernah nggak melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalisir kemanjaan anak-anak itu? Misalkan ya diminta untuk melakukan sesuatu, untuk mempraktekkan sesuatu. Kadang saya motivasi seperti ini Pak, jangan takut kita, karena sesuatu yang baik itu bukan dilihat dari fisik. Mereka kan dalam tanda kutip mereka masih mendekati masa puber ya, melewati masa puber sedikit, mereka mengatakan ketertarikan dengan lawan jenis biasanya kan. Nah, ketika hitam terus si cowoknya itu dalam tanda kutip yang mereka dalam tanda kutip masih masa-masa itu mengatakan kalau itu enggak gitu. Saya sampaikan hal terbaik dari kegiatan olahraga itu yang pertama adalah sehat. Ketika sehat, walaupun kulit hitam dan lain sebagainya, itu tidak akan menjadi masalah, tidak akan menjadi penghambat dalam tanda kutip ketertarikan lawan jenis. Kalau misalkan ada yang tertarik karena kamu cantik, karena kamu putih, karena kamu bersih, itu akan selesai karena durasinya cuma 30 tahun, 20 tahun hilang, dan cinta itu akan selesai ketika mendekatkan seperti itu. Terus yang kedua, ini luar biasa, anak-anak saya suka saya motivasi bahwa sehat itu lebih mahal dari segalanya. Harga sehat itu jauh lebih berharga daripada uang. Andaikan Anda ditawarin, itu di rumah sakit banyak sekali orang sehat. Orang sehat dikasih nominal 500 juta, itu akan berarti. Tapi kalau orang sakit ginjalnya hilang 1, dikasih 1 miliar pun dia tidak akan mengatakan bahwa uang 1 miliar itu lebih berharga dari ginjal gitu. Nah, kiat-kiat seperti inilah yang saya sampaikan ke si anak supaya membuka mindset baru bahwa perempuan pun juga untuk melaksanakan aktivitas yang tujuannya untuk meningkatkan kebugaran bisa dilaksanakan dengan baik gitu Pak. Pernah nggak Pak Mansur mengcounter bahwa oke, kita nggak apa-apa, misalkan anak-anak takut hitam. Nah, pernah nggak terpikirkan bagaimana kita olahraga supaya anak tadi nggak hitam? Terpikir seperti itu? Belum pernah dipikirkan sih, karena itu melihat sarana prasarana yang disebut. Iya, olahraga kan tidak harus panas-panasan. Itu sebenarnya bisa Pak, kalau misalkan dari sarana prasarana yang dipunyai sekolah mungkin tersedia sebuah aula atau sebuah gedung olahraga. Dan sayangnya itu tidak dipunyai di sekolah saya, jadi itu menjadi masalah tersendiri. Menurut Bapak, dengan adanya kondisi seperti itu, nah, situasi seperti apa sih yang kedepannya yang Bapak harapkan dari permasalahan-permasalahan tersebut? Yang pasti saya berharap bahwa anak cewek dengan anak cowok itu tidak ada perbedaan gender gitu. Ketika dalam kegiatan pembelajaran asik, pembelajaran menarik, maka saya sebagai seorang guru merasa berhasil. Tidak hanya di situ, yang saya harapkan bahwa mereka dapat mengimplementasikan nilai-nilai olahraga dalam kehidupan sehari-hari Pak. Karena
kita secara normatif ketika melihat bahwa orang sehat dengan olahraga hanya 1 minggu sekali 2 atau sampai 3 jam per minggu, saya rasa untuk meningkatkan derajat kebugaran itu nonsen, nggak bakalan mungkin. Tapi bagaimana ketika dia mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana melakukan aktivitas kesehariannya yang ada nilai dalam olahraga, secara tidak langsung dia akan meningkatkan derajat kebugaran tersebut. Kalau begitu, apa nih kiat Bapak agar keinginan Bapak itu terwujud? Saya saat ini juga menerapkan dengan hal yang sama. Jadi ketika sebelum saya sharing dengan anak, ketika belum saya sampaikan dengan anak, selalu menyampaikan bahwa olahraga itu sebuah kebutuhan seperti layaknya kita makan. Dan itu saya laksanakan secara langsung, secara saya melakukan secara pragmatis. Saya praktik sendiri, Pak. Tiap hari saya, kalau nggak hujan ya, kalau hujan beda cerita, saya berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Anak akan melihat sebenarnya. Ini sebenarnya semata-mata bukan karena melihat bahwa orang naik bersepeda itu selalu dipandang sebelah mata, bukan. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya seusia ini masih semangat untuk melaksanakan nilai olahraga. Jadi itu ya Pak, lebih yang Bapak akan lakukan. Nah, menurut Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut dan mengimbaskannya kepada anak-anak, itu apa aja yang harus Bapak siapkan supaya apa yang sudah Bapak praktekkan pada diri Bapak sendiri itu menular kepada? Pertama, motivasi dari anak. Kita harus bersama mindset anak bahwa olahraga itu merupakan sebuah kebutuhan, bukan sebuah kewajiban. Karena kalau mindsetnya olahraga itu merupakan sebuah kewajiban, maka ya selama tidak ada yang menjadi pendorong atau yang menjadi faktor X di luar yang menyebabkan dia akan berhenti olahraga. Tapi kalau olahraga itu muncul dari dalam dirinya bahwa saya itu butuh olahraga, layaknya makan. Saya ketika lapar maka saya akan makan. Nah itu mungkin akan menjadi salah satu solusi atau menjadi salah satu poin utama dalam kegiatan yang ingin saya lakukan. Mungkin ada orang lain atau seseorang dari teman Bapak sendiri yang bisa memantau Bapak bahwa Bapak itu ketika mengajar juga menerapkan misalnya seperti tadi memotivasi anak juga, atau ketika mengajar Bapak tidak hanya sekedar oke sekarang kita praktek main bola basket, jadi main basket sama-sama. Nah, apakah Bapak membutuhkan orang lain untuk memantau Bapak supaya Bapak bisa menerapkan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi? Kalau ada kira-kira siapa orangnya? Kalau selama ini mungkin yang saya minta untuk menjadi pengawas atau dalam yang saya libatkan dalam kegiatan saya, karena saya selalu berkomunikasi dengan wali kelas satu, yang kedua dengan kepala sekolah karena sebagai atasan langsung dari saya, sehingga saya selalu minta masukan, Pak, apa yang sudah saya lakukan ini sudah sesuaikah atau belum? Terkadang kalau beliaunya hadir, beliau sedang melakukan kompromi, yang kita undang untuk melihat bagaimana kapabilitas saya sebagai seorang guru dalam menciptakan suasana yang kondusif, memotivasi anak supaya bersifat proaktif dalam kegiatan yang dilakukan selama pelajaran. Jadi nanti ada bantuan dari kepala sekolah dan wali kelas ya, termasuk juga memang wali kelas itu juga harusnya mengetahui kalau misalnya olahraga itu hari ini materinya apa nih, jangan sampai nanti wali kelas menjadi komplainan dari orang tua ketika misalkan anaknya ngapain sampai sore belum juga pulang. Itu perlu dipertimbangkan juga oleh Bapak. Jadi menyampaikan apa yang harus dilakukan wali kelas juga agar meminimalisir gitu, kekurangan-kekurangan, meminimalisir komplainan dari orang tua. Karena yang saya lihat beberapa kali ketika pelajaran olahraga itu anak pulang dalam kondisi yang agak sedikit riskan gitu bagi orang tua, terutama misalkan karena kelelahan. Nah, itu banyak sekali komponen-komponen seperti itu. Mungkin bisa Bapak juga saya berikan masukan bagaimana kita
komunikasi dengan wali kelas. Saya wali kelas juga mengkomunikasikan ke orang tua. Nah, setelah Bapak menyampaikan tadi, oh, saya sudah mendapatkan bantuan dari teman, saya sudah mendapatkan pengawasan dari atasan. Nah, kira-kira berapa lama Bapak ini akan mempraktekannya, mulai kapan, dan Bapak perkirakan berapa lama, berapa kali praktek di kelas yang sama, terutama sampai anak laki-laki dan anak perempuan itu memiliki ketertarikan dan motivasi yang sama. Ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan sendiri. Jadi ketika anak jurusan mesin itu identik dengan cowok, sementara anak akuntansi itu identik dengan cewek, maka itu saya rasa sudah tidak menjadi permasalahan yang berarti, karena saya sudah berusaha untuk melaksanakannya di lapangan. Tetapi bagi beberapa kelas seperti TKJ, seperti listrik yang notabene jumlah siswanya perempuan dan laki-laki itu berbanding sama gitu kan, terkadang ada yang di mesin itu yang cenderung cowok tapi ceweknya ada 3, 2 dan sebagainya. Nah, minat inilah yang menjadi catatan buat saya supaya saya harus fokus kepada 3 orang atau bahasa saya kaum minoritas di dalam kelas tersebut, supaya bagaimana mengoptimalkan, mensejajarkan sama. Target saya hanya 1 semester sebenarnya Pak. Dalam 1 semester itu bisa, nanti semester berikutnya sudah ketertarikan itu muncul. Hanya dengan kalau itu berubah dari dalam dirinya, saya berharap itu akan menjadi permanen. Apa lagi yang bisa Bapak lakukan ketika misalkan ini ya Pak, kita rencanakan bagaimana kalau misalkan apa yang sudah Bapak lakukan itu ternyata tidak membawa hasil yang positif. Nah, apalagi sih yang Bapak punya rencana apa selain rencana yang sudah Bapak rencanakan? Mungkin membuat permainan-permainan yang lebih menarik dengan pendekatan-pendekatan yang dekat dengan lingkungan sekitar kita. Misalkan permainan olahraga tradisional yang secara tidak langsung itu bisa diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran olahraga gitu. Karena mereka mungkin di kampungnya atau di sekitar tempat tinggalnya, masa kecilnya kita giring. Jadi walaupun fisiknya sudah dewasa, tapi permainan-permainan yang dilakukan seperti anak kecil, saya berharap dengan itu anak itu akan ada kilas balik atau flashback. Oh, saya masa kecil seperti ini. Jadi kebahagiaan itu akan selalu terbawa atau termunculkan di dalam perilaku sehari-hari. Oke. Lalu setelah Bapak melakukan itu semua, apa sih yang Bapak harapkan dari peserta didik Bapak nih? Apakah mereka ingin berubahnya seperti apa? Terus kalau misalkan Bapak ingin melihat mereka termotivasi, motivasinya seperti apa? Saya sebenarnya simpelnya anak cewek bisa melakukan kegiatan di lapangan itu lebih antusias. Hanya itu Pak, sederhana target saya. Kemudian kalau dia motivasi dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, entah setiap harinya kalau perempuan itu bisa bantu kegiatan orang tua di rumahnya, itu kan juga semua nilai-nilai dari aktivitas fisik yang sebenarnya secara tidak langsung itu juga berpotensi atau berpeluang untuk meningkatkan kebugaran siswa tersebut. Nah, jadi kita harus benar-benar memotivasi siswa kita ya Pak, agar mereka juga siap untuk menerima materi yang kita berikan kepada mereka. Nah, lalu sebagai bentuk akhir dalam sesi coaching kita, apa yang bisa Bapak janjikan kepada saya ini, bahwa apa yang sudah Bapak sampaikan tadi benar-benar akan Bapak jalankan dalam pembelajaran Bapak di kelas. Ya, misalkan Bapak menjanjikan apa nih ke saya, supaya saya bisa yakin bahwa oh iya memang Bapak menjanjikan hal tersebut. Yang pertama, anak-anak itu akan saya melihat bagaimana dia
perubahan yang signifikan dari motivasi yang tadinya terpaksa dalam mengikuti pelajaran olahraga, jadi dari sendirinya sendiri dia akan saya itu butuh olahraga. Nah nanti kita akan lihat apakah siswa yang sudah mengimplementasikan nilai-nilai olahraga tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya sederhana Pak. Ketika banyak siswa yang masuk atau absensinya penuh dengan tidak ada siswa yang sering sakit atau apa, itu merupakan sebuah hal yang positif yang bisa kita ambil. Jadi anak-anak lebih menyukai pelajaran Bapak, ya. Jadi mereka datang, kemudian mereka menjalankan sesi olahraga itu, pelajaran olahraga itu dengan semangat, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Menurut Bapak kesimpulannya apa yang Bapak harapkan dari peserta didik Bapak? Yang pertama, dia akan selalu menerapkan ya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, dengan dia menerapkan itu, saya berharap tingkat kebugarannya akan naik. Dengan dia kebugaran naik, maka produktivitasnya dia akan lebih meningkat. Itu Pak, saya harap. Oke. Nah, Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sanggup tidak menjalankan apa yang sudah Bapak sampaikan. Ya, mungkin itu saja Pak sesi coaching kita kali ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita juga dan bermanfaat bagi saya juga. Ya, luar biasa ya. Coachingnya sudah dijalankan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa yang saya catat ya. Yang pertama itu Pak Lulu di awalnya sudah mulai membuka diri ya. Kondisi kita seperti apa. Yuk kita diajak bersama-sama untuk mencapai kesadaran penuh dalam pembelajaran biar kita semuanya hadir penuh di sini. Tadi sudah dimunculkan, kemudian tidak melakukan kegiatan mengarahkan pada solusi. Pak Lulu lebih cenderung membangun percakapan aktif, itu sudah bagus sekali. Selanjutnya, Pak Lulu juga tidak ingin memperlihatkan bahwa ini solusinya itu udah keren gitu ya. Jadi Pak Lulu aktif mendengarkan. Kemudian juga selalu melontarkan pertanyaan bermutu. Dan jadi pertanyaannya tidak tertutup. Pertanyaannya selalu pertanyaan terbuka yang memancing jawaban dari Pak Mansur. Itu sudah jadi nilai plus menurut saya. Alur tuntutannya sudah dilakukan dengan baik dari awal sampai akhir, hingga sampai akhirnya juga ditanyakan kapan mau dilakukan, mau sampai kapan targetnya. Gitu ya. Nah, saya rasa sudah luar biasa. Ini sebagai pengamat, saya rasa kegiatan coaching hari ini sudah luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sore yang luar biasa ya hari ini saya di sini saya akan mempraktikkan praktik coaching. Hari ini di sore yang luar biasa saya ditemani oleh Pak Lulu sebagai coach. Kemudian ada Pak Mansur sebagai pengamat. Kemudian saya sendiri sebagai coach. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih prosedur coach sebagai tuntutan dari pendidikan guru pemula. Ya, hari ini kita mulai. Ya, luar biasa ya perlu lihat. Alhamdulillah hari ini saya mohon maaf nih Pak mengganggu waktu Bapak. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak berkenaan dengan tugas saya nih Pak. Tugas saya sebagai seorang wali kelas. Saya kan menjadi wali kelas itu sudah beberapa kali, tapi memang yang saya rasakan beberapa 2 atau 3 tahun terakhir saya menjadi wali kelas itu, saya merasa menjadi wali kelas itu tidak menyeluruh, tidak mewakili dalam posisi mewakili orang tua di sekolah, maupun juga tidak mewakili
sekolah kepada orang tua. Jadi ada sedikit misi, yaitu saya tidak terlalu memperdulikan mereka gitu, walaupun saya mendapatkan tugas dari kelas. Jadi itu yang saya rasakan dan ingin sekali saya perbaiki. Gitu, Pak. Jadi luar biasa. Pak Lulut sebenarnya dalam yang saya tangkap dari tadi itu yang pengungkapan masalahnya sebenarnya berarti sebenarnya ingin lebih dekat dengan siswa perwalian. Sebenarnya harapannya hubungannya Pak Lulut dengan anak-anak perwalian itu ini seperti apa? Iya. Kalau saya sih inginnya Pak, dulu saya pernah menjadi sekolah dan saya cukup dekat dengan mereka. Tapi itu seperti semakin kesini kok semakin menyusut gitu ke kemampuan saya dalam merangkul semua anak. Ya jangankan itu ya Pak, bisa saya merangkul semua anak. Kadang saya tidak mengetahui apa yang terjadi dengan anak-anak saya di kelas. Kadang informasi yang saya dapatkan justru itu diperoleh dari guru-guru yang lain, dari guru yang lain. Misalkan ini ada anak yang belum punya seragam, nah saya malah pakainya dari yang lain. Misalkan, Pak ini anaknya udah 3 hari berturut-turut, misalkan ada guru yang memang jam pelajaran itu sering di kelas itu. Tapi malah saya dapatnya dari orang-orang yang seharusnya kan saya duluan yang tahu ketika ada anak yang seperti itu. Nah, harapan saya adalah saya benar-benar menguasai seluruh kelas saya, menguasai seluruh peserta perwalian saya. Jangan sampai mereka orang tua menitipkan anaknya di sekolah, tapi di sekolah mereka seperti tidak punya orang tua, padahal orang tua yang ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili sekolah adalah saya. Jadi tadi Pak Lulu bilang kalau dulu saya bisa dekat dengan siswa saya pada berarti tahun-tahun sebelumnya ya. Iya, tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini minimal tahun ini saya tidak bisa merasa itu informasi tidak nyampe ke saya tidak bisa memahami peserta didik saya. Nah, kira-kira perbedaannya yang paling terlihat menurut Pak Lulu apa sih perbedaannya yang menyebabkan dulu saya bisa lebih dekat, sekarang saya kok agak jauh dengan siswa saya? Nah, menurut saya itu yang sangat terlihat antara dulu saya dekat dengan siswa-siswa saya, sedangkan sekarang saya tidak terlalu dekat. Itu mungkin karena tingkat kesibukan saya ya. Kalau dulu kan saya itu mengajar jamnya nggak banyak Pak, mungkin hanya 24 sampai 30. Jadi saya lebih senang main daripada saya tidak punya pekerjaan lain gitu. Saya lebih senang lihat anak di kelas ada gurunya tidak. Ketika tidak ada gurunya, saya datang ke mereka gitu. Saya ngobrol, menanyakan situasi terkini di kelas itu apa. Nah, setelah saya mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak, kemudian tanggung jawab yang lebih besar, saya kok jadi tidak terlalu suka gitu, tidak terlalu sering menanyakan kondisi mereka gitu, tidak sering melihat buku absen apakah mereka hadir atau tidak, dan juga kalau misalkan ada pengumuman dari sekolah seringkali ya anak-anak tahu dari teman-teman di kelas yang lain dibandingkan dari organisasi. Itu sih Pak yang menurut saya terlihat paling signifikan, yaitu perhatian saya kepada mereka. Jadi dulu itu saya lebih cenderung lebih banyak berinteraksi. Terus saya juga merasa saya itu perlu mendekatkan. Nah, berarti Pak Lulut sebenarnya sudah tahu kan itu maksudnya
hal-hal yang kira-kira nih, kita coba dari ini. Berarti kalau saya ingin lebih dekat dengan siswa saya, sebenarnya apa sih yang Palu bisa lakukan? Ya sebenarnya kalau saya ingin lebih dekat dengan mereka, ya karena mereka terutama sekarang kelas 10 gitu. Saya menjadi wali kelas 10. Kalau saya sih melihat ketika saya sering berada di dekat mereka, sering bercanda dengan mereka, tidak kaku dalam melakukan pertanyaan, itu anak mau kok lebih dekat terbuka gitu, dengan permasalahan-permasalahannya gitu. Mereka bahkan tidak ditanya pun mereka melontarkan gitu. Misalkan temannya ada yang sering tidur di kelas, mereka tidak ditanya pun mereka melontarkan, Pak, si A tuh Pak sering tidur. Dan saya pun menanggapinya tidak terlalu serius, karena kalau ketika saya menanggapinya dengan terlalu serius, anak-anak pun malah jadi tidak mau lagi lapor. Jadi menurut saya itu salah satunya. Jadi saya harus sering masuk kelas, ngobrol dengan mereka, dan saya tidak memikirkan hal lain ketika berbicara dengan mereka. Saya berikan waktu 5 menit 10 menit dekat mereka, ngobrol. Saya kira itu Pak kuncinya. Iya. Jadi kuncinya kan tetap interaksi gitu. Iya, interaksi dengan mereka. Nanti bisa dilakukan ya Pak? Bisa Pak, sebenarnya bisa itu. Nah sekarang nih, kalau lebih tenang tentang kesibukannya nih. Kesibukannya sekarang nanti mungkinnya beban kerjanya tambahannya. Nah, beban kerjanya bertambah Palu itu merasa lelah nih. Kira-kira nih, ketika berinteraksi dengan siswa nih, kapan sih Palu bisa meluangkan waktunya itu kapan aja gitu. Ini dari sini kita bisa ke anak itu kapan gitu. Interaksinya terus seperti apa gitu. Kalau saya sih biasanya berinteraksi dengan mereka itu kalau saya memiliki jadwal kelas hari ini pelajaran siapa, jam berapa. Nah, saya biasanya bicara tahu dulu ini ada atau enggak, ada atau tidak. Jadi biasanya saya akan mencari di mana jam saya kosong, kemudian saya melihat di kelas pelajaran siapa. Kalau saya tidak tahu misalkan si guru A ini misalkan hari ini sedang ada tugas di luar, tidak bisa masuk kelas, tapi sudah memberikan tugas. Nah itu spot yang terbaik menurut saya. Jadi saya sambil menunggu mereka mengerjakan tugas, saya sambil bisa tanya-tanya sambil bercanda, gitu, mendekatkan diri. Itu yang kedua mungkin melalui media sosial. Media sosial tuh Pak. Kita dari WhatsApp dulu deh yang gampang. Menurut saya ketika saya sering memposting sesuatu, menanyakan kabar, hanya hal-hal sepele aja, menanyakan kabar, hari ulangan apa aja, itu alhamdulillah responnya luar biasa Pak. Jadi 1 menit pertama itu mungkin bisa 5 sampai 10 orang membalas. Jadi merespon apa yang saya tanyakan. Bahkan ketika saya mengucapkan assalamualaikum saja, itu kalau pagi itu bisa 15 orang lebih yang menjawab waalaikumsalam. Iya, yang saya rasakan seperti itu. Jadi selain waktunya bisa ditambah, lalu juga bilang saya bisa memanfaatkan hal-hal lain seperti media sosial. Akhirnya nih hambatannya apa sih yang selama ini Palu kan ternyata Palu itu punya solusi ya. Nah, kira-kira yang selama ini menghambat apa aja? Yang selama ini menghambat adalah yang pertama ya pasti kelelahan saya gitu. Jadi ketika saya berangkat dari rumah itu sudah dalam kondisi lelah karena saya harus tidur lebih larut, bangun tetap lebih cepat, dan ketika berangkat pun saya sebenarnya sudah dalam kondisi lelah gitu, masih kurang tidur. Sehingga masuk kelas, saya selesai di kelas pertama, inginnya sih masuk ke ruangan kelas saya dulu nih anak-anak, cek kondisi anak-anak. Tapi males gitu. Nah itu yang pertama kelelahan. Yang kedua juga
saya kok jadi kurang care gitu dengan teman-teman gitu. Teman-teman, siapa sih teman-teman yang nggak masuk hari ini? Apakah ada hubungannya dengan kelas saya hari ini? Gitu. Jadi saya kurang peduli gitu dengan kondisi teman-teman saya sendiri. Siapa saja yang sakit, siapa saja yang sedang tugas luar. Dan yang ketiga, saya kurang bisa menjaga komunikasi terutama dengan orang tua. Bisa dibilang komunikasi saya dengan orang tua sangat minim. Orang tua hanya menghubungi saya ketika misalkan anaknya sakit atau menanyakan sesuatu. Selebihnya saya tidak pernah memberikan tanggapan apapun kepada orang tua. Nah tadi Pak Lulu itu bilang tadi saya perlahan Ya. apa itu masalah yang hadapi bersama yang kadang-kadang kita terlalu menentukan kerja yang terlalu. Tapi kan Pak Lulu kira-kira nih yang manajemen dirinya berarti kan ya. Nah kira-kira dalam manajemennya itu Pak Lulu itu kira-kira nih biar saya tidak terlalu kelelahan nih dan nantinya akhirnya kan lebih menyempatkan waktu untuk memeriksa grup WhatsApp-nya mungkin untuk lebih banyak berinteraksi mungkin kira-kira biar nggak kelelahan itu seperti apa? Menurut saya sih supaya nggak kelelahan, saya harus bisa membagi waktu kan. Membagi waktu karena selama ini ya saya bisa rasakan saya tidak bisa membagi waktu karena ketika saya fokus pada suatu pekerjaan ya saya fokus di situ saja jadi lupa yang lain. Nah, jadi ketika saya ingat ya ada pekerjaan lain nah karena saya sudah tidak punya waktu akhirnya pekerjaan itu dikerjakan di waktu istirahat sehingga mau tidak mau istirahat saya yang terpotong. Nah, jadi menurut saya pertama saya harus membagi waktu mengerjakan pekerjaan dengan cepat, dengan efektif sehingga saya memiliki waktu sanggang sedikit untuk mengerjakan pekerjaan yang baru. Saya memang tidak memiliki mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, tapi dengan saya bisa membagi waktu saya pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu sekian menit sehingga saya memiliki waktu luang tambahan, bukan luang tambahan, waktu luang karena saya bisa menyelesaikan lebih cepat, saya bisa mengambil pekerjaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin bisa melakukan, saya bisa membuat jadwal-jadwal tertentu. Misalkan, saya melihat bagaimana potensi teman-teman saya. Misalkan ada guru B ini seringkali masuk ke kelas itu 10 menit setelah beliau. Nah, saya bisa menggunakan waktu itu, walaupun cuma 10 menit. Setidaknya saya sudah bisa mengontrol anak-anak. Oh, ini saya datang loh, saya mengecek kalian sehat nih hari ini, kalian siapa aja yang nggak masuk. Jadi menurut saya itu tidak luar biasa. Terus memberikan waktu tertentu misalnya setiap jam 8 atau jam 9 malam saya sapa anak-anak. Setiap jam 5:30 saya bangunkan misalkan teman saya bangun sekolah. Mungkin itu bisa jadi solusi sih buat saya sih. Jadi harus konsisten ya Pak ya. Jadi harus konsisten. Iya betul Pak. Jadi sebenarnya kita itu sudah tahu semua jawabannya Pak ya. Lalu juga saya yakin sadar betul untuk bisa menyadarkan mengingatkan diri untuk berinteraksi dengan anak perwalian. Nah, tadi kan Pak Lulu juga bilang nih kalau misalnya tadi ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua siswanya. Nah, tadi kalau misalnya sekarang nih, kalau Pak Lulu nih ya, seperti mungkin halnya sama dengan si peserta didik gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa dimunculkan untuk ini nih saya bisa melakukan ini untuk mendekatkan diri saya kepada orang tua. Nah, mungkin yang saya belum buat sampai hari ini adalah grup WhatsApp orang tua, Pak. Kenapa saya belum buat sampai hari ini? Kembali ke masalah yang tadi, yaitu saya ke anak saja itu belum mampu mengetahui kondisi mereka. Saya tidak memiliki, bisa dibilang dalam taraf itu tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Apalagi ini orang tua yang bisa dikatakan
waktu untuk anak itu bisa 24 jam. Jadi mereka bisa saja itu. Saya pikir, wah ini kalau orang tua pasti mau pagi, mau siang, mau malam pasti akan menanyakan sesuatu, sehingga wah ini beban lagi nih, pekerjaan tambahan bagi saya kan, daripada saya harus membuat grup WhatsApp bagi orang tua yang ada malah nanti pekerjaan saya yang sudah ada malah terteteran lagi karena memang ada pekerjaan baru gara-gara saya membuat grup WhatsApp. Jadi ya saya sih lebih melakukan pendekatan kepada anak. Jadi kalau ada sesuatu ya saya bilang ini tolong sampaikan pada orang tua kami seperti ini. Kalau bisa ya saya mengetik WhatsApp tapi dikirim ke mereka, nanti mereka yang forward ke orang tua. Dibandingkan saya yang langsung ke orang tua, karena itu sangat menurut saya akan menimbulkan banyak pekerjaan baru gitu. Jadi rasanya kalau lu merasa saya lebih baik sekarang fokus ke anak gitu ya. Iya. Nah, saya interaksinya diberikan ke anak gitu. Nanti kalau anaknya sudah saya bisa dipegang sama saya, interaksinya sudah matang gitu ya. Nanti baru mungkin baru deh. Nanti itu berarti proses selanjutnya ya Pak ya. Iya. Untuk orang tua itu kan. Betul. Ini mungkin lebih ke anak terus. Gitu. Nah, berarti nih sekarang tadi kan saya udah punya perencanaan nih apa yang akan dilakukan ya. Nah, gitu. Nah, berarti ada nggak yang bisa membantu Pak Lulu nih minimal untuk saya untuk mengingatkan. Terus ada nggak dari anak mungkin atau dari orang tua atau apa yang bisa membantu untuk mengontrol kegiatan anak atau informasi dari anak? Mungkin baik yang bisa memonitor saja itu salah satunya adalah atasan, karena memang alhamdulillah atasan itu setiap bulan itu kan meminta laporan wali kelas. Nah sebenarnya format itu udah ada, cuma saya tidak terlalu mengisinya fokus gitu karena memang tidak ada yang saya lakukan. Di situ kan padahal di formatnya sudah ada bahwa apa sih yang wali kelas lakukan kepada siswa, kegiatan apa saja. Misalkan apa ngajak ngobrol atau sharing pengalaman atau diskusi tentang masa depan. Nah itu kan sebenarnya bisa saya tulis di situ. Mungkin bisa saya masukkan di sana. Jadi kontrol dari atasan menurut saya bisa membantu saya. Yang kedua saya bisa membantu saya itu di guru BP. Guru BP itu kan setiap kelas punya guru BP-nya masing-masing. Nah, di situ saya bisa meminta bantuan beliau untuk saling cross check data yang saya miliki dengan data yang ada di BP. Seperti itu. Berarti sudah ada yang bisa membantu, sudah ada. Nah, kira-kira bisa dimulai dari kapan? Sepertinya ini besok juga sudah bisa dimulai. Kebetulan besok juga saya ada di jam pertama di kelas saya. Jadi mungkin bisa saya pergunakan daripada saya menghabiskan full 135 menit untuk mengajar. Saya kira saya mengajar 100 menit aja, nanti 35 menitnya saya diskusi dengan mereka, ngobrol. Nanti bisa sharing gitu ya, perkembangannya seperti apa? Iya betul. Sudah luar biasa. Jadi Bapak sekarang apa sih kira-kira Bapak dapatkan dari sharing gitu? Yang saya dapatkan tadi itu saya mengeluh pada Bapak bahwa saya tidak memiliki waktu gitu untuk mengurus peserta didik saya itu. Tapi kok sekarang saya malah jadi sadar, ternyata saya punya solusi-solusi itu. Dan saya jadi sadar bahwa solusinya ternyata ada di diri saya. Bapak tidak Bapak sendiri ya tidak memberikan saya banyak masukan, tapi iya betul, saya memiliki solusi terhadap masalah yang saya miliki, dan solusi itu ada di diri saya. Ya, Dan Pak, alhamdulillah saya sudah punya solusi atas masalah yang saya miliki. Mudah-mudahan saya bisa memberi hubungan baik saya dengan siswa-siswa saya
akan lebih meningkat lagi dan nanti mungkin dilanjut kepada hubungan baik dengan orang tua. Oke, buat nanti kita backup lagi. Kita tanya-tanya lagi kalau udah coba melakukannya kita cari. Oh ternyata ada nggak solusi lain? Iya, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Luar biasa. Praktek coaching yang luar biasa saya lihat, saya mengamati dari Pak Lulu dan Pak Sigit. Ada beberapa hal catatan saya yang tidak ada negatifnya ini catatannya. Kesulitan sekali dalam mencari apa sih perlu yang dikritisi gitu. Dari pendekatannya sudah dilakukan dengan baik, mindfulness-nya juga sudah benar-benar menghadirkan seluruh jiwa di sini. Kemudian coaching juga melancarkan, coach maksud saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbentuk yang sebenarnya dari awal Pak Lulu itu sudah tidak membawa solusi apapun, tapi ketika di dalam perjalanan menemukan solusi itu sebuah poin plus dari kegiatan coaching. Identifikasi dilakukan dengan komparasi yang baik, jadi menggali kejadian sebelumnya seperti apa. Ini sangat luar biasa karena ini menjadi titik tolak bagaimana kita akan menggali pertanyaan berikutnya sehingga dasarnya dari sebelumnya yang bisa kita kembangkan. Itu luar biasa catatan dari saya. Selebihnya luar biasa.